Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah pada pertemuan yang ke-9. Ya, kali ini kita akan bahas tentang khiyar. Khiyar itu apa ya, Nak ya? Khiyar itu nawar-nawar dalam membeli atau menjual. Nawar-nawar milih-milih itulah khiyar. Baiklah, sebelumnya marilah kita awali dulu dengan baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, ada 4 tujuan pada pertemuan ke-9 ini. Di antaranya 1, kalian harus bisa menyebutkan pengertian khiyar. Kedua, bisa menyebutkan hukum khiyar. Kemudian bisa menyebutkan macam-macam khiyar dan bisa menyebutkan tujuan dan hikmahnya khiyar. Anak-anak, Islam itu mengatur tentang muamalah ini sangat lengkap sekali, mulai dari cara bersuci dari buang air kecil, buang air besar, mulai hal yang sedang maupun hal yang paling besar, semuanya lengkap dalam Islam. Dalam berdagang ini salah satu Islam mengajarkan bagaimana berdagang dengan baik. Nah, salah satu tujuan khiyar ini agar penjual dan pembeli ini ada kesempatan berpikir jadi beli atau tidak. Dikasih kesempatan berpikir dulu biar tidak terjadi penyesalan, biar tidak terjadi kerugian, ya. Jadi Islam itu dengan tujuan khiyar ini agar penjual dan pembeli selalu dalam kemaslahatan, selalu dalam kebaikan, ya. Itulah tujuan dari khiyar. Apa yang dimaksud dengan khiyar? Nah, khiyar tadi sudah sebelumnya Ibu singgung, yaitu milih-milih, nawar-nawar, itulah khiyar. Ya, dalam dunia bisnis, dunia jual beli itu ada milih-milih. Dalam fikih istilahnya adalah khiyar. Khiyar menurut bahasa adalah memilih. Menurut istilah adalah hak bagi penjual dan pembeli. Jadi pembeli dan penjual itu punya hak untuk memilih. Jadi melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Itulah khiyar namanya. Sekali lagi, khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Hukum khiyar apa, Nak? Hukum khiyar itu boleh-boleh saja sebagaimana hukum muamalah pada umumnya, ya. Pada umumnya hukum muamalah adalah boleh. Dan bisa menjadi haram kalau khiyar ini disalahgunakan. Contoh khiyar disalahgunakan seperti apa? Contoh kalian milih-milih gitu, nyicip-nyicip, misalkan jual beli buah-buahan, jeruk misalkan kalian milih makan yang banyak tapi tidak jadi membeli, ya, alasannya khiyar. Nah, itu tidak boleh, itu tidak diperbolehkan. Baik. Khiyar di sini macam-macamnya ada 3, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Aib itu cacat. Apa maksud dari masing-masing khiyar ini? Khiyar majlis adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan akad jual beli selama masih dalam majelis. Majelis di sini adalah toko, warung, kios, ruko dan sebagainya, atau tempat berjual beli, itu namanya majelis. Maksudnya, penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan tawar-menawar sampai terjadi transaksi ketika kedua belah pihak masih berada dalam toko. Jadi kita mau beli dalam satu tempat, milih-milih, itu namanya khiyar majlis. Nah, kapan berakhirnya khiyar majlis? Yaitu ketika si pembeli ini sudah meninggalkan tempat, sudah meninggalkan tokonya. Jadi tidak ada lagi hak untuk milih. Oke, bisa dipahami ya.
Selanjutnya hiyar syarat. Hiyar hak bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, tentu saja ada tenggang waktu yang sudah disepakati. Contoh gini, milih-milih. Misalkan ibu membelikan tas untuk anak ibu. Ibu bilang kepada penjualnya, "Bapak, saya membeli tas ini dengan syarat saya bawa dulu ya. Saya perlihatkan anak saya dulu, kalau anak saya cocok dengan warnanya, maka saya jadi beli. Kalau tidak, maka saya tidak beli." Nah, itu boleh, itu termasuk hak bagi pembeli ya. Tapi ada syaratnya, mau beli dan tidak itu tapi dengan mengajukan syarat. Bisa difahami ya, Nak ya? Jadi hiyar syarat hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dengan syarat-syarat tertentu. Ya, selama masih dalam tenggang waktu yang disepakati. Nah, kapan bisa jadi membeli kalau sudah dalam waktu yang sudah disepakati? Nah, hiyar ini dalam Islam diberikan waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu jadi beli atau enggak ya? Ya, dalam kurun 3 waktu ini, 3 hari ini. Ya, kalau sudah lewat dari 3 hari maka bagi penjual boleh menjual kepada yang lain dan kita tidak punya hak lagi memilih atau nawar ya. Tidak punya hak hiyar lagi. Baik. Berakhirnya hiyar syarat adalah 3 hari. Lanjut, hiyar yang ketiga adalah hiyar aib. Hiyar aib ini apa? Hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ada cacat barang. Contoh, ibu beli sarung kain, setibanya di rumah ibu buka ternyata ada cacat, maka ibu boleh membalikan ya, boleh mengembalikan pembelian ibu karena ada cacat. Itu termasuk hiyar aib. Termasuk hiyar aib dan itu hak yang diperbolehkan bagi penjual ketika mendapatkan cacat dan mengembalikan lagi barang pembeliannya. Nah, pembeli berhak membatalkan dengan cara mengembalikan barang tersebut. Dalam hal ini penjual wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang baru atau menggantinya dengan barang yang senilai. Ya. Nah, kapan berakhir hiyar aib ini? Kalau hak memilih dalam hiyar aib ini berlangsung hingga kedua belah pihak sama-sama merasa puas atau tidak ada yang dirugikan. Ya, itulah hiyar aib. Jadi hak bagi penjual pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli karena ada cacat pada barang. Jadi tidak jadi beli karena ada cacat barang. Bisa terus membeli kalau si pembeli ini rela dengan kecacatannya, maka di situ tidak berlaku hiyar lagi. Nah, tujuan hiyar tadi sudah Ibu sampaikan. Adanya hiyar ini agar penjual dan pembeli ini mempunyai kesempatan ya, bisa mempunyai waktu mempertimbangkan keputusan ya untuk tetap membeli atau membatalkan akad jual beli. Jadi ada kesempatan berpikir untuk melanjutkan atau meneruskan jual beli. Kemudian menghindari kemungkinan adanya kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari. Kemudian menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Manfaatnya hiyar itu mempertegas lagi kerelaan kedua belah pihak saat melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya adanya kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Selanjutnya menghindari terjadinya penipuan saat bertransaksi jual beli ketika jual beli berlangsung. Kemudian ada transparansi atau kejelasan dan kejujuran bagi kedua belah pihak. Insya Allah bisa terjamin dengan adanya hiyar ini. Kemudian meminimalkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang ditimbulkan dari terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kalian pahami. Jika tidak paham, boleh kalian tanyakan di model ya, di diskusi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.